الحمد لله الذي زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وزين الملائكة بجبريل وزين الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم وزين الأيام بيوم الجمعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Hidup di bawah naungan Islam adalah nikmat. Nikmat yang mampu dirasakan oleh orang yang mau menghayatinya. Sehingga pada hari ini terlontarlah selalu ucapan puji dan syukur yang tiada henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah pemilik semua rahmat. Allah lah pemilik segala keberkahan. Dan Allah lah pemilik segala kesempurnaan. Dan Allah lah pemilik segala kebahagiaan. Pada hari ini, hari yang penuh barokah, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu-tamunya. Maka selaku orang yang beriman, menggunakan waktu dan kesempatan yang telah berikan oleh Allah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Semoga Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik dalam hidup kita. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah, terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu nabiyyin mustajabatun. Setiap para nabi, setiap para rasul punya doa mustajab. Para nabi, para rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan syafaatnya selama di atas dunia. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyimpan syafaatnya, menyimpan doa mustajabnya untuk umatnya di yaumul qiyamah nantinya. Ketika matahari sejengkal di atas kepala, ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah, di sanalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan doa mustajabnya kepada umatnya yang sering berselawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya khatib mengajak kepada diri khatib dan kepada jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menilai seseorang bukan karena pangkat dan jabatannya, bukan karena kegagahan dan ketampanannya, bukan karena harta dan kekayaannya, tetapi kata Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling tinggi kadar ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Pada kesempatan yang singkat dan terbatas dan berbahagia pada hari ini, izinkanlah khatib menyampaikan sebuah khutbah yang khatib bingkai dalam sebuah judul, yaitunya Allah ghayatuna. Allah adalah tujuan hidup kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, di awal khutbah khatib telah membacakan surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat ini sudah sering kita baca. Ayat ini sudah sering kita dengar. Bahkan hampir semua kita hafal dengan ayat ini. Ketika kita belajar, guru-guru kita, baik pelajaran PAI, fikih dan sebagainya, pasti guru kita membacakan ayat ini, mengajarkan ayat ini kepada kita. Ayat ini sangat mudah untuk dipahami, sangat mudah untuk dimengerti. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita selaku manusia, laki-laki, perempuan, apapun pangkat dan jabatannya, apapun profesinya, apapun warna kulitnya, seperti apapun bentuk fisiknya, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka liya'budun, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan kepada kita, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jemaah Jumat rahimakumullah, sudah semakin sangat jelas bagi kita bahwa tujuan kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dunia ini adalah dalam rangka menghambakan diri kepadanya, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Jemaah Jumat rahimakumullah, tujuan besar kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentu timbul sebuah pertanyaan bagi kita. Apa saja langkah ataupun sikap kita agar kita meyakini bahwa kehidupan kita ini adalah dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan beberapa langkah, beberapa sikap agar kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang berkualitas dunia dan akhirat, sesuai dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, langkah yang kita tempuh adalah dengan jalan mu'ahadah, dengan jalan mengingat janji, mengingat ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita terlahir ke atas dunia ini, kita telah membuat kontrak, telah membuat perjanjian ketika masih berada di alam gaib, di alam ruh, di mana kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kontrak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan muahadah konkret kita setelah kita terlahir ke atas dunia ini. Kita refleksikan dengan bentuk ibadah kita.
kita sholat 5 waktu sehari semalam, minimal 17 kali kita mengulang janji ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dan di dalam doa iftitah kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah bentuk kita mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Jumat rahimakumullah, ingatlah selalu janji-janji kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua termotivasi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ikrar yang telah kita ucapkan mengandung ketinggian dan kemantapan akidah kita. Mengakui tidak ada lagi Tuhan selain Allah dan tidak ada lagi yang minta pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun bentuk ibadah dan isti'anah yang boleh dialamatkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah. Langkah yang kedua yang mesti kita tempuh adalah dengan jalan muraqabah. Merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kita. Ketika sikap muraqabatullah ada di dalam diri kita, maka kita akan berhati-hati dalam berucap. Kita akan berhati-hati dalam bertingkah laku, karena kita meyakini bahwa Allah selalu melihat kita, dan kita menyadari setiap aktivitas kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jemaah Jumat rahimakumullah. Langkah yang ketiga yang mesti kita tempuh adalah dengan jalan mujahadah. Dengan jalan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar, yang mana kesungguhan itu akan mendatangkan keberhasilan yang luar biasa. Kita sudah kenal, kita sudah paham, kita sudah tahu manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan berhasil, pasti dia akan mendapatkan dari kesungguhannya itu. Jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian langkah yang keempat yang mesti kita tempuh adalah muhasabah. Dengan menintrospeksi diri kita, menghitung-hitung diri kita, apakah amal yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah saya sudah bagus? Wudhu saya sudah benar? Salat saya sudah bagus? Itu harus kita introspeksi setiap hari. Kalau jiwa introspeksi, jiwa muhasabah tidak ada dalam diri seseorang, maka dia tidak akan mengetahui apakah ibadah yang dilakukan, aktivitas yang dia lakukan sudah diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh mungkin, seorang yang bekerja sebagai penggali kuburan di Tunggul Hitam itu, pasti setiap hari dia melihat orang dimasukkan ke dalam liang lahat. Berbagai macam jenis orang yang masuk ke dalam liang lahat. Ada yang baru meninggal, ada yang 1 hari meninggal, bahkan ada yang 2 hari meninggalnya baru ditemukan. Akan tetapi ketika dia tidak memuhasabah dirinya, tidak menintrospeksi dirinya, maka apa yang dia lihat tidak akan berpengaruh
terhadap dirinya. Kenapa? Karena tidak ada muhasabah dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian langkah yang keempat, yang kelima yang harus kita tempuh adalah mu'aqobah. Artinya adalah memberi iqab, memberi sanksi kepada diri kita ketika kita lalai dari perintah Allah, ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumlah diri kita. Berilah sanksi diri kita. Jangan biarkan diri kita larut dalam maksiat, larut dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ati hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khaliqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan jahatmu dengan perbuatan baikmu, karena perbuatan baikmu akan menghapus perbuatan jahatmu, dan berakhlaklah kamu dengan akhlak yang baik. Jemaah Jumat rahimakumullah, dengan memiliki sikap dan langkah-langkah yang telah khatib sampaikan tadi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung dunia dan di akhirat, dan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya, sebagaimana firman Allah yang khatib bacakan tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri minal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من التوابين
waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna ya Allah min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna muqimas salah, Allahumma ja'alna muqimas salah, Allahumma ja'alna muqimas salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah. Allah